Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Minggu 26 Juli 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 3 ayat 5, dilanjutkan ayat 7 sampai 12. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Lalu Salomo berkata, "Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun tak akan bangkit seorang seperti engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 28 sampai 30. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 44
sampai 52. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu sebagai harta yang terpendam di ladang dan sebagai mutiara yang sangat berharga. Maksudnya adalah bahwa kerajaan surga itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Berharga karena memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dunia hanya memberikan kebahagiaan yang semu, sedangkan kerajaan surga memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati dan abadi. Lalu, bagaimana kita dapat menemukan kerajaan surga? Kerajaan surga dapat kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Hal tersebut termuat dalam Matius bab 4 ayat 17. Karena Yesus adalah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Hal tersebut tertuang pada Matius bab 1 ayat 23. Berkat kehadiran Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia, dunia diliputi sukacita dan kedamaian. Manusia dibebaskan dari belenggu dosa dan dibimbing ke jalan yang benar. Dia juga menjanjikan kebahagiaan abadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita sebagai pengikut Yesus telah menjadikan Yesus sebagai mutiara yang berharga dalam hidup kita? Apakah kita senantiasa mencari dan merindukan perjumpaan dengan Yesus secara pribadi dan menjadikan sabdanya sebagai sumber dan pedoman hidup kita di saat kita menghadapi kesulitan dan tantangan?
Ataukah kita lebih mengutamakan pribadi tertentu, lebih mengutamakan kedudukan dan harta benda duniawi? Mari kita senantiasa menjadikan Yesus sebagai mutiara berharga dalam hidup kita, supaya kebahagiaan dan kedamaian sejati dapat kita raih. Ya Tuhan, bantulah kami umat-Mu agar tekun dan setia mewartakan kerajaan-Mu, hingga pada saatnya nanti kerajaan-Mu akan tumbuh dan berkembang sampai ke seluruh dunia. Amin.